si Panguluan say topot maawan sayo nang mandadaw o sian roh ako si Panguluan tibu main mau anakmu tutu dohotmu darmi burio ias songon hopos tutu ias tutu dohotmu darmi burio ias songon hopos Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang bersyukur. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 107 ayat 3 dan ayat 8. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jala akan apina pengunai sian akaluat, sian habis saran doh sian hasudutan, sian utara doh sian lauti. Ikon pujun nasida majahoba alani asini rohana dohot halongangan akan abinahenai tujolma manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pemazmur mengajak setiap orang untuk bersyukur. Kita mungkin terikat dengan beberapa persekutuan gereja, persekutuan marga, ataupun ikatan kampus, ataupun yang lainnya. Di dalam persekutuan itu kita menyadari banyak perbedaan. Bahkan mungkin lebih banyak perbedaan daripada persamaan. Tetapi kita bisa berkumpul dan kita bisa menyatu, mengesampingkan perbedaan itu. Dan bisa menyatu hanya karena satu kesamaan. Itulah betapa luar biasanya manusia ketika mengesampingkan perbedaan masing-masing, tapi tertuju kepada satu persamaan. Sehingga gereja itu orangnya berbeda-beda, tapi kita satu di dalam Kristus. Rumah tangga itu dari dua orang yang berbeda, jelas berbeda pola pikir, berbeda perilaku, semua berbeda. Tapi dipersatukan oleh Tuhan. Dan kita merasakan hal ini dalam berbagai bentuk. Kita berjumpa mungkin di tempat pekerjaan, orang yang berbeda-beda, tapi kita menyatu. Bapak Ibu saudara terkasih, pemazmur mengatakan bahwa bangsa ini pun merasakan penyertaan Tuhan dalam perbedaan itu. Bahwa bangsa Israel itu sudah berpencar ataupun sudah pernah mengalami terbuang di bangsa Mesir, tapi kembali
ke Yerusalem dipersatukan kembali oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Menyadari perbuatan Tuhan dalam hidup ini bisa menjadi alasan yang paling utama bagi kita, bagi bangsa Israel untuk selalu bersyukur. Bapak Ibu saudara terkasih, topik firman Tuhan adalah belajar bersyukur dan seberapa besar rasa bersyukur kita. Sesuatu hal itu bisa membuat seseorang bersyukur, tapi bisa juga membuat orang kecewa. Hal yang sama, tergantung cara pandang yang berbeda. Ketika seseorang mungkin tidak bisa makan, dia masih punya alasan untuk bersyukur. Mungkin dia berkata, Tuhan masih memberikan aku kekuatan untuk mencari makan. Ketika seseorang sakit, dia bisa saja bersyukur dengan berkata, aku masih bisa berbicara, aku masih bisa berdoa. Tapi sesuatu hal pun yang menurut kita sangat luar biasa bisa membuat seseorang tidak akan bersyukur. Sebaliknya kecewa, marah dengan berkata, hidupku kok seperti ini, tidak bisa mengimbangi mereka. Kehidupanku kok tidak berubah ya. Aku tidak bisa mengikuti gaya hidup mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, Mazmur mau mengajak kita untuk melihat perbuatan Tuhan dalam diri kita. Sesuatu itu bisa membuat kita bersukacita dan bahkan lebih bersukacita lagi. Tetapi sesuatu hal pun bisa membuat kita lebih marah, lebih kecewa kepada Tuhan dan bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Sehingga hati-hati untuk menghadapi setiap hal dalam kehidupan kita. Jangan terlalu mudah untuk kecewa, tetapi belajarlah untuk melihat di dalam semua peristiwa itu ada perbuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, apakah kita sudah bersyukur di pagi hari ini? Apakah kita selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Seberapa bersyukur kita? Seberapa kita selalu mengucapkan terima kasih Tuhan? Dan ini pun perlu untuk kita tegaskan. Apa bukti rasa bersyukur kita? Apa buktinya? Apa yang bisa dirasakan oleh orang lain? Cukupkah kita hanya berkata terima kasih Tuhan? Cukupkah kita hanya berkata aku bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan? Tentu tidak. Orang lain pun yang ada di sekitar kita harus merasakan rasa bersyukur kita dengan cara berbagi kasih kepada mereka. Sehingga kita itu tidak seperti wadah yang hanya menampung berkat Tuhan, tetapi kita itu harus menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. Tetapi ini adalah hal yang sulit. Menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ini adalah hal yang sangat-sangat sulit jika tolak ukurnya adalah pikiran kita. Segala sesuatu itu harus kita syukuri, akan kita syukuri jika sesuai dengan kemauan dan pikiran kita. Sehingga kita mungkin akan berkata, doaku tidak pernah terjawab. Permintaanku, seruanku tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Karena jawaban yang benar menurut kita ya sesuai dengan pikiran kita, maka kita tidak akan pernah berkata terima kasih Tuhan. Namun melalui pemazmur kita diajak untuk melihat jauh lebih dalam dan dengan kacamata Tuhan, bahwa sebenarnya perbuatan Tuhan itu sangat banyak dan sangat banyak alasan bagi kita untuk bersyukur setiap hari. Meskipun sebenarnya kita memiliki banyak alasan untuk kecewa kepada Tuhan, tapi pilihlah alasan-alasan terbaik agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya perbuatan Tuhan itu kepada kita sangat banyak. Sehingga dengan kita bersyukur dengan hal-hal yang paling kecil, percayalah kita akan bersyukur dengan hal-hal yang paling besar dan bahkan yang akan datang nanti. Oleh karena itu, mari belajar bersyukur, mari belajar melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengenal perbuatan Tuhan, untuk selalu melihat betapa besarnya perbuatan Tuhan. Tuntun dan berkati kami Tuhan agar kiranya kami belajar untuk berbagi kasih kepada orang lain. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.